Oke, baik. Selamat sore kakak-kakak semua. Diharapkan kakak-kakak kameranya tetap hidup karena direkam sehingga uh, pada saat kita melaporkan kegiatan kita, beserta semua antusias dan mematuhi aturan yang telah kita tetapkan sebagai kesepakatan kelas di ruang virtual. Baik, mengawali kegiatan ini, uh, mohon kesediaan salah satu peserta memimpin kita di dalam doa. Ya, mohon kesediaan Kak Rudi. Kak Rudi pimpin kita dalam doa. Ya baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Kakak Fasil untuk waktunya. Dan sore ini saya membawakan kita doa dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk berdoa menurut agama kepercayaan saya, ini agama Islam. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni wa nafian. Amin ya rabbal alamin. Kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Rudi yang telah memimpin doa bagi kita saat ini. Baik, kakak-kakak semua, sekedar refleksi untuk modul 1 dan modul 2. Modul 1 itu inti materi adalah refleksi. Dan kita telah melewati dan diharapkan kakak-kakak sudah bisa memahami dan mendalami apa itu refleksi dan manfaat refleksi bagi kita sebagai guru PJOK. Terus modul 1.2 itu berbicara tentang aset based learning atau aset sebagai kekuatan. Ada 7 aset yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Diharapkan aset itu juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai guru untuk kita memperlancar proses pembelajaran, belajar mengajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, sekarang kita ada di ruang virtual, kita akan mendalami materi tentang modul 1.3. Jadi modul 1.3 diharapkan kepada kakak-kakak semua untuk mari kita belajar bersama, kita berbagi bersama, biar di dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini ada pengalaman belajar yang kita dapatkan, dan pengalaman belajar itu pada akhirnya menjadi bekal bagi kita untuk kita mengabdi kepada nusa dan bangsa, khususnya kita mengajar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu izin saya menyampaikan slide untuk kita saat ini. Sudah terlihat kok kakak-kakak? Belum Kakak Fasil. Oke, okay.
Tutuk seela ju, kerajaan se malas. Sudah kok Kak? Belum, belum muncul Pak. Sudah terlihat kakak? Oke, oke, baik. Oke, baik kakak-kakak semua. Modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi dalam kesempatan tatap maya di ruang virtual ini, diharapkan kakak-kakak sudah membuka di LMS, sudah membaca atau masuk di modul 1.3. Jadi di modul 1.3 itu diharapkan kakak-kakak sudah mempelajari SCL. Apa itu SCL? Student Center Learning. Jadi SCL itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam konteks PJOK ya kakak-kakak. Selain menyimak definisinya, peserta disajikan ciri-ciri, jenis-jenis, peran guru dan peserta didik, serta kelebihan dan kekurangan dari SCL. Terus yang berikutnya kakak-kakak juga sudah diharapkan sudah mempelajari atau masuk di LMS ruang kolaborasi isi. Itu ruang kolaborasi isi itu kakak-kakak harus memahami SCL. Itu mulai menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Karakter tersebut dilihat dari perkembangan jasmani, sosial, emosional, dan juga mental. Jadi pada sesi di ruang virtual ini kita akan menguatkan pemahaman, berbagi bersama dengan pengalaman belajar kita di LMS. Oke, baik kakak-kakak, kesepakatan bersama tetap menyalakan kamera ya kakak-kakak, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau mau bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang biasa. Tujuan sesi, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya.
Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Pada agenda virtual ini, yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan pulsi aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, kakak-kakak semua, kita 2 jam tatap maya, 2 kali 45 menit, 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Yang berikut, aktivitas pertama 30 menit, role play atau bermain peran. Jadi sebentar kakak-kakak dibagi ke dalam beberapa kelompok, terus kita berbagi peran sebagai guru, sebagai siswa. Ya, itu 30 menit, 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SJL di Jamboard, karena Jamboardnya sudah tidak ada, jadi tetap kita pakai ruang diskusi. Terus yang berikut 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 dan 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik kakak, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Baik, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Jadi kakak-kakak semua, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Jadi pada gambar pertama, dalam kesempatan ini kakak-kakak bisa merefleksikan diri, apakah menggunakan kedua-duanya atau salah satunya. Terus pada gambar yang berikut, apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi pada gambar kedua, kakak-kakak diminta merefleksikan diri pengalaman kakak-kakak pada saat kegiatan pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, pada slide yang ke-8 ini, apa kata pakar? Jadi, prinsip pembelajaran PJOK, jadi kakak-kakak kita ada masalah teknis sehingga videonya tidak bisa dibuka. Untuk itu, video yang menjelaskan tentang apa kata pakar, Kak Fasil menyampaikan untuk kita semua bahwa prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, student center learning atau disingkat SCL, dikenal di Indonesia sebagai pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
Secara luas, STL mencakup metode pengajaran yang menggeser fokus pengajaran dari guru ke peserta didik. Dalam penggunaan aslinya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki tanggung jawab untuk belajar. Penggunaan istilah student center learning juga dapat merujuk pada pola pikir pendidikan atau metode instruksional yang mengenali perbedaan individu pada peserta didik. Jadi dalam pengertian ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menekankan minat, kemampuan, dan gaya belajar setiap peserta didik. Yang berikut menurut Siswono dan Carlsen, model pembelajaran STL memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada 8 ciri. Yang pertama, guru memiliki wawasan yang luas dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari peserta didiknya. Yang kedua, guru menggunakan metode penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Artinya, tidak menutup kemungkinan guru menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk setiap kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri, dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di dalam kelas atau di bawah bimbingan pengajar. Yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan harapan mereka terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik bekerja sama dengan kolaboratif, memilih anggota kelompoknya sendiri dan belajar bagaimana bekerja dalam kelompok tersebut. Yang keenam, peserta didik mengawasi kemajuan belajarnya sendiri dan merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketujuh, peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Dan yang terakhir, materi pembelajaran berfungsi sebagai panduan, bukan batasan, yang memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk berkreasi dalam mengembangkan berkelanjutan. Jadi kakak-kakak semua itu kata pakar ya tentang STL, Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan ini yang menjadi tuntutan kurikulum Merdeka Mengajar maupun Merdeka Belajar. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Jadi kita saat ini memasuki aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Jadi dalam aktivitas ini, kakak-kakak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi kakak-kakak sebentar pegang denyut nadi itu dengan menggunakan jari telunjuk pas di pergelangan tangan. Asesmennya adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Yang berikut langkah-langkah aktivitas, fasil langkah
langkah aktivitas, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan kelompok. Di dalam kelompok itu, andai kata ada 4 orang, itu berarti 2 orang duluan melakukan gerak. Sebelum melakukan gerak, itu harus menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Jadi kakak sebentar lihat jam. Dalam waktu 10 detik, terus setelah melakukan gerakan, menghitung kembali apakah ada perubahan atau tidak. Jadi cara menghitungnya, fasilitator menampilkan pilihan gerak, sebentar ada pilihan gerak, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Artinya ada 5 gerakan, kakak-kakak tinggal memilih yang mudah untuk dilakukan. Sebelum mempraktekkan, halo kak, kakak, halo. Ya, Oke Halo, kak, Kakak Fasil. ini kalau bisa screenshot yang ini ya kak. Kita sudah belajar screenshot. Atau ada yang mau foto, nah silakan foto. Supaya ini jadi panduan sebentar kalau bagi kelompok, kakak-kakak bisa mengerjakan tugas. Oke, jadi silakan difoto sambil Kak Fasil menjelaskan untuk kita saat ini ya. Jadi sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi dalam 10 detik dikalikan 10. Oke kakak, bisa lihat di sini. Sebentar cara merabanya seperti ini ya. Ya. Jadi ibu jari pasti itu urat nadi. Jadi 4 jari di belakang, 1 jarinya di depan, ibu jari. Oke, nanti kakak bisa mempraktekkan. Setelah itu, kalau sudah rasa denyut nadi, hitung dalam waktu 10 detik. 10 detik itu berapa kali denyut nadi. Setelah itu nanti sebentar setelah melakukan gerakan, apakah denyut nadi dia bertambah atau berkurang. Kalau dia bertambah berarti positif, kalau dia berkurang berarti dia minus. Yang ke catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. 6. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke, jadi kakak sebentar setelah melakukan perhitungan denyut nadi, melakukan gerakan dan menghitung ulang, kakak akan memasukkan di tabel self and peer assessment. Jadi tabel ini nanti dibagikan tabelnya untuk kakak bisa mengerjakan. Yang berikut, pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai, yang paling kakak-kakak sukai. Yang pertama adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan yang kedua, jumping jack. Gerakan yang ketiga, lari di tempat. Gerakan yang keempat,
gerakan silang tangan menyentuh kaki. Gerakan yang kelima adalah loncat di tempat. Jadi kakak-kakak, ini contoh gambar. Sebentar itu pada saat kakak-kakak dibagi ke dalam grup, kelompok, itu saat melakukan gerakan semua tubuh kelihatan. Oke ya kakak-kakak. Oke baik kak, bisa hidupkan kamera. Halo kak. Baik kak. Yang pertama kakak-kakak ada link yang dibagikan di kolom chat. Ya, link untuk sebentar mengerjakan tugas ya. Baik, sambil Kak Fasil Oke, silakan Kak. Ada link untuk mengerjakan tugas. Link Meet Google Sheet. Sebelum dibagi kelompok, kakak-kakak ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya silakan. Halo Kak. Oke baik. Jadi Kak Fasil akan bagi. Silakan kakak-kakak berdiskusi sesuai dengan pertanyaan tadi. 30 menit ya Kak. 30 menit kakak-kakak melakukan, sebelum melakukan gerakan, ingat denyut nadi. Hitung dalam waktu 10 detik itu kakak-kakak bisa dapat berapa? Ada yang 8, 9, 10, atau 11. Setelah itu melakukan gerakan. Setelah itu melakukan gerakan jasmani. Terus hitung ulang, apakah denyut nadi kita itu naik atau turun. Ya, cepat atau lambat. Ya. Terus setelah itu nanti isi di Meet Google Site. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Kak Fasil akan bagi kakak-kakak ke dalam 2 kelompok ya. Karena peserta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi ke dalam 2 kelompok. Silakan melaksanakan tugas di kelompok masing-masing. Pilih salah satu ya Kakak Fasil. Ya, jadi satu orang nanti melakukan satu gerakan. Ya, melakukan satu gerakan sesuai dengan pilihan gerakan. Yang tadi sudah disampaikan, ada 5 gerakan. Tinggal kakak-kakak laksanakan salah satu. Intinya adalah sebelum bergerak dan sesudah bergerak itu kita mau lihat kita punya denyut nadi itu ada berubah atau tidak. Intinya di situ ya kakak-kakak. Menjadi pengalaman belajar kita hari ini. Untuk kita bagaimana cara ada di ruang virtual,
belajar di ruang virtual. Halo. Oke, ada yang mau? Oke, Kak Anwar silakan. Oke, Kak Anwar silakan. baik kakak. Ya Ya, baik kakak. silakan. Sebelumnya minta maaf karena tadi ada gangguan jaringan sedikit, jadi tidak sempat lihat itu gerakan yang ditampilkan. Kalau bisa ditampilkan ulang. Ya baik, terima kasih. Jadi baik, terima kasih Kak Anwar. Jadi gerakannya itu yang pertama adalah lompat di tempat. Karena kalau kita kembali ini laptop agak sedikit berat, jadi gerak di tempat, terus berdiri, tangan menyentuh kedua kaki. Ya, pokoknya ada gerakan uh, gerakan jadi Kak Fasil bagi kelompok dulu baru jelaskan ulang ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rudi dan teman-teman. Setuju ya Kak? Ya Setuju Kakak Fasil. Supaya sebentar baru ini sehingga kalau kita kembali nanti maju lagi, nah ini agak sedikit berat ini. Oke, silakan berdiskusi di di ruang masing-masing, masing-masing kelas 2 kelompok. Oke, sudah masuk di room masing-masing. Oke, baik. Ini kelompok 1, Bendelina. Baik. Oke, kakak silakan berdiskusi di masing-masing kelompok. Oke, Kak, ada kirim di WA
contoh gambar, silakan diskusi, silakan mempraktekkan, usahakan sementara ruang virtual kita ini langsung kita sementara rekam, masing-masing buat gerakan dan lapor di teman. Jadi Kak Mursid nanti sebagai nanti bergantian ya. Halo? Mursid? Halo, halo, halo Kak, halo, halo. Kenal? Weh, Sukma, lompat sudah kok. Sukma, lompat mana mungkin saya lompat. Lompat kok saya ini. Saya ada WA tuh, saya ada WA.
Halo? Oke, baik kakak-kakak diberi kesempatan untuk masing-masing mengerjakan Google Meet, Google Sheet ya. Halo Kak, halo kakak-kakak. Ya, halo Kak. Kakak-kakak ini linknya di copy, linknya dibuka ya. Ya, kakak-kakak sudah melakukan pengukuran. Silakan kakak-kakak mengisi sesuai dengan nama-nama yang ada ya. Oke, untuk waktu mengisi hanya 5 menit saja. Bapak ini kita buka di mana baru bisa isi nih? Ah, tadi ada kirim di kolom chat tuh Kak. Di kolom chat itu Kak langsung klik 2 kali dia langsung terbuka. Kak, di kolom chat sudah ada, karena buka kolom chat, nah sudah muncul link yang dikirim. Kosong. Mungkin Minta maaf, kolom chat jarak kosong, Bapak. bisa dikirim ulang. Oke, itu nanti dikirim ulang ya. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Oke Kak, sudah dikirim di kolom chat Kak.
Halo Kak, sudah Sudah ada yang Kak, sudah bisa setelah masuk? sudah Kak, terus kita Oke, silakan klik yang masih request akses Kak. bagaimana? Setelah masuk buka linknya, terus kita ketik request akses, atau kita masuk di kolom message apa nih? Ya, masuk di akses. Ada yang sudah bisa masuk kok? Belum Kak. Kita masuk tapi akses ditolak ini Bapak. Oke, menunggu ya. Oke Kak, masuk ulang Kak. Halo, halo Kak, Ya, ini belum bisa terbuka. masuk ulang Kak. Tetap sama. Masuk ulang. Keluar dari itu Ya, masuk ulang di link yang baru. Ya, Halo, ya, ini link yang Bapak dikirim baru. masuk ulang di link yang baru. Link yang baru ya Kak. Oh, muncul permintaan telah dikirim. Iya, tapi Adit akses Sudah bisa ditolak. kok Kak. tetap tidak bisa nih Masuk satu di link ini. yang baru. Tetap tidak bisa Bapak. Iya, Iya, pakai ini link yang link yang baru. baru. Yang baru, yang baru. Yang baru Ya, tuh bisa kalau jadi pakai link yang editor. baru tetap tidak bisa ditolak. Gitu. Halo Kak, masuk ulang lagi. Halo. Halo kakak. Sudah bisa Bapak, sudah bisa masuk. Oke, silakan. Kalau sudah bisa masuk, minimal ya 1-2 orang sudah bisa mengisi ya untuk bukti pekerjaan kita di ruang virtual ya.
Oke, yang sudah bisa isi silakan ya. Ya, perhatian ya KKK harus isi di KKK Punama ya. Jangan isi di teman lain punya ini. Oke, silakan Kak Bendelina, Kak Amelia, Kak Nasrawati, Kak Sukmawati. Oke, Kak Bendelina sudah isi. Kak Bendelina milih nomor gerakan ketiga. Denut, denyut. Nah, di awal berapa, Kak? Berapa tuh ini dalam hitungan ya? Misalnya 10 kali 6. Untuk awal tuh Kak dapat berapa? Kalau Kak Bendelina, Nanti gerakan akhir tetap dikali 6. ya gerakan akhir pun tetap dikali 6. Setelah Ya, bergerak baik. dikali 6. Data tadi ya, data yang tadi Kakak Dong sudah lakukan, sekarang isi di uh, Meet Google Sheet. Iya, Pak. Oke, kakak yang lain. Kak Bendelina. Oke, nanti terbaca di sini teman-teman yang sementara mengerjakan tugas terbaca di sini ya. Halo kakak-kakak. Oke baik Kak, karena materi kita masih banyak untuk pengisian Meet Google Sheet, kita akhiri, kita lanjut pada materi ya. Nanti uh, dikerjakan setelah selesai virtual ya. Setuju ya kakak-kakak? Siap Bapak, siap. Soalnya ini yang pakai HP juga aplikasinya Oke, masih baik. di-download, Pak. Oke. Jadi ini setelah ini kakak harus lanjutkan kerja setelah kita selesai ya. Jadi kita lanjut materi ya. Oke. Jadi ini Kak Fasil stop screenshot. Kita lanjut pada materi berikutnya ya.
Baik, kakak-kakak sudah terlihat kah? Ya sudah kakak, Halo sudah. kakak-kakak. Oke, baik kak, kita lanjut di materi berikutnya. Jadi setelah kakak-kakak mengerjakan self and peer assessment pembelajaran, jadi ini hanya latihan gerak kombinasi ya kakak-kakak, menjadi pengalaman belajar di ruang virtual. Kita lanjut pada ya, jadi sebentar kakak-kakak melakukan umpan balik mengenai gerakan. Jadi gerakan yang dilakukan itu kakak-kakak umpan balik dan masing-masing bisa melihat teman-teman punya juga. Jadi memberi komentar di kolom komentar ya kakak-kakak. Karena mengingat waktu, kita lanjut nanti kakak-kakak kerjakan setelah selesai virtual saat ini. Baik. Jadi nanti pada saat kakak-kakak mengerjakan tugas itu, kakak-kakak nanti melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum. Terus yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa? Jadi itu nanti kakak-kakak jawab di kolom yang sudah disediakan. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Jadi kakak-kakak bisa cantumkan pemikiran kakak-kakak di kolom yang telah disediakan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Jadi pendapat itu nanti kakak-kakak muatkan di salah satu kolom yang kakak-kakak nanti muat di bagian kanan dari slide yang tadi disampaikan. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Baik, kita lanjut pada materi berikut, yaitu peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Jadi kakak-kakak, dalam pembelajaran SCL, SCL itu singkatan dari Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di dalam SCL itu, peran guru yang pertama itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggali kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peran peserta didik adalah yang pertama aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan
berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi baik kakak-kakak, untuk peran guru dan peserta didik ini konsep yang ditawarkan. Kalau memang kakak-kakak setuju, sebentar kakak-kakak bisa isi di ruang diskusi. Tetapi kalau kakak-kakak merasa bahwa ada yang masih kurang, kakak-kakak dong bisa tambahkan. Jadi nanti di akhir dari pertemuan ini ada tugas diskusi yang akan disampaikan untuk kakak-kakak kerjakan. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Jadi kakak-kakak semua, jenis-jenis pembelajaran SCL atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu small group diskusi. Yang kedua role play and simulation. Yang ketiga discovery learning. Yang keempat self-directed learning. Yang kelima cooperative learning. Yang keenam contextual learning. Yang ketujuh problem-based learning, yang kedelapan collaborative learning, yang kesembilan project-based learning. Jadi kakak-kakak, nanti pada saat kita buat RPP atau modul ajar, itu kakak-kakak memilih salah satu pendekatan jenis-jenis pembelajaran yang dipakai. Kalau biasanya yang digunakan itu problem-based learning dalam PJOK. Tetapi jenis-jenis ini sesuai dengan SCL ya. SCL itu Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke baik Kak, kita lanjut ya. Baik, aktivitas kedua, karakter perkembangan peserta didik. Baik Kak, sebelum kita masuk pada aktivitas perkembangan peserta didik, Kak Fasil bagikan memang jadi Kak Fasil bagikan dulu ruang diskusi ya, supaya sebentar kakak-kakak bisa mengerjakan setelah ruang virtual ini. Halo Kak,
Halo Kak, halo Kakak. Halo juga Kak Fasil. Baik Kak, nanti di ruang diskusi nih, Kak. Nanti di ruang diskusi sudah terlihat kok Kak ruang diskusinya. Baik Kak Sukmawati ada angkat tangan. Silakan Kak Sukmawati. Ada yang mau disampaikan Kak Sukmawati? Halo. Baik, sudah terlihat kok Kak. Sudah. Oke, jadi baik Kakak. Jadi ada dua tugas ya Kak yang nanti Kakak selesaikan. Sebenarnya diselesaikan di tatap maya kali ini, tetapi karena mengingat waktu, sehingga nanti kakak-kakak bisa mengerjakan, uh, nanti bisa mengerjakan untuk dikumpulkannya, tapi batas waktunya tidak ditentukan ya Kak. Batas waktu tidak ditentukan karena kakak-kakak nanti ada mengerjakan tugas di LMS juga, tetapi kakak-kakak juga akan selesaikan ini, apa namanya, ruang diskusi, tugas di ruang diskusi ya secara virtual untuk melengkapi pengalaman belajar kita di ruang virtual. Jadi sepakat ya kakak-kakak? Halo kakak-kakak semua. Iya, Kak. Ya, jadi kakak-kakak setelah ini nanti kakak-kakak mengerjakan ini menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Jadi SCL itu singkatan dari Student Center Learning. Ya, Student Center Learning itu artinya bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak nanti pelajari modul di LMS. Jadi di modul di LMS itu peran guru dengan peran peserta didik itu sudah ada di modul LMS. Kakak-kakak pelajari apakah yang kakak-kakak pelajari di LMS itu kalau memang masih kurang kakak-kakak dong tambahkan. Tetapi kalau memang pas itu yang disampaikan di dalam tugas yang disampaikan kepada kita. Oke, jadi baik. Kakak-kakak setuju ya? Kalau setuju kita top screen dan kita lanjut di materi tadi karena mengingat waktu kita tinggal 30 menit. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya tentang SCL? Kak Bendelina ada angkat tangan, silakan Kak Bendelina. Baik. Halo Kak Bendelina ada angkat tangan. Kalau bisa kameranya dihidupkan ya kakak-kakak.
Kak Anwar, Kak Mursi, kecuali yang ada izin sholat ya. Baik, Yang Kak. Terima kasih. kamera ya. Kak Baik, Bendelina silakan. baik, terima kasih. Tugas yang tadi dikirim di ruang virtual, nanti setelah selesai kita tatap maya seperti ini, terus kita mau buka untuk mengerjakan itu caranya bagaimana? Apakah nanti dikirim linknya untuk kita buka baru kerjakan lagi atau bagaimana? Terus yang Ya, kedua, jadi kakak-kakak, oke, terima kasih ya Kak Bendelina, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kakak-kakak, sekarang ini kita hidup di era digital. Jadi ini kita sambil belajar. Kita belajar cara mengerjakan di ruang virtual. Jadi nanti sebentar Kak Fasil kasih tahu dia punya cara ya. Jadi kalau cara kayak tadi kita akses toh, kita masuk. Kalau misalnya di situ pesertanya kita tidak masuk ke edit, berarti tidak bisa edit, tidak bisa kerja. Jadi pada saat nanti kerja dengan sendirinya langsung terbaca. Masing-masing nama terbaca. Begitu ya Kak Bendelina. Ya, jadi nanti sebentar linknya dibagikan. Kakak-kakak dong sudah bisa akses. Sudah bisa akses untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Begitu ya Kak Bendelina. ya baik Kakak. Terus sama sampaikan seperti ini. Mungkin saya tidak bisa ikut kegiatan tatap maya sampai selesai karena ini sudah waktunya saya harus pergi dan pimpin untuk kita ada Bapak. Oke, baik. Jadi Kak Bendelina saat keluar usahakan jangan keluar dari Zoom dulu ya supaya nanti terbaca daftar hadirnya hadir utuh, hadir seutuhnya ya. Ya, karena ini juga ada penilaian khusus. Jadi nanti selesai kegiatan baru nanti dimatikan dengan sendirinya daftar hadirnya bisa utuh ya. Oke, baik. Silakan. Baik kakak-kakak yang lain bisa hidupkan kamera karena Kak Fasil akan lanjut materi. Halo kakak-kakak yang lain. Kak Mursid, Kak Iksan. Oke. Baik, minimal. Oke, jadi kita lanjut materi ya Kak. Kita lanjut materi, kasih selesai. Setelah itu kita tutup kegiatan kita saat ini. Setelah itu kakak-kakak bisa bekerja dan kita berkomunikasi di kolom chat atau WA ya. Setuju kakak-kakak? Halo Kak. Oke. Setuju. Oke, baik. Kita lanjut. Baik, kakak-kakak sudah terlihat kah? Bisa baca. Ya, sudah Bapak. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya, Kak. Baik, aktivitas kedua itu karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk modul 1.3 itu yang pertama adalah tentang SCL. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Yang ketiga itu kita akan belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk aktivitas kedua, untuk aktivitas kedua, kita memahami karakteristik dan minat anak. Yang pertama itu kita lihat dari aspek jasmani, yang kedua kita lihat dari aspek sosial, yang ketiga kita lihat dari aspek emosional, dan yang
keempat kita lihat dari aspek mental. Terus yang berikut kakak-kakak semua, kita lihat usia anak-anak itu mulai dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar memahami karakteristik anak dan kita mencocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan usia yang sesuai. Jadi di sini ada karakteristik atau aktivitas, bidang, ada juga usia. Kita lanjut pada slide berikut. Ya, di sini dengan jelas disampaikan karakter bidang usia yang sesuai. Jadi kakak-kakak, ini sudah diteliti oleh para ahli. Jadi yang pertama itu karakteristik atau aktivitas. Untuk berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, itu bidang jasmani itu dia sudah ada di usia 0 sampai 2 tahun. Ya, itu dia sudah ada di usia 0 sampai 2 tahun. Yang berikut, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Jadi untuk bidang sosial itu dia ada di usia 5 sampai 6 tahun. Jadi kita lihat dari aspek sosial itu terasa di umur 5 sampai 6 tahun. Terus yang berikut, mereka mulai mengalami emosi yang lebih instan, seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan, teman sebaya, dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Jadi untuk emosional, di bidang emosional itu nampak pada usia 6 sampai 12 tahun. Jadi dia sudah mulai dari 6 sampai 12 tahun tuh emosi sudah mulai nampak. Sedangkan untuk mental, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk mengasosiasi dan menyelesaikan konflik. Ya, untuk mental itu dimulai di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi kakak-kakak, ini merupakan karakteristik bidang usia yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga pada saat kita masuk pada pembelajaran berdiferensiasi, itu kita sudah bisa mengelompokkan peserta didik. Jadi kita mengelompokkan peserta didik menjadi, karena asesmen itu ada 3 kakak-kakak. Jadi asesmen awal, asesmen pada saat proses berlangsung, dan juga asesmen akhir. Jadi asesmen awal itu untuk pembelajaran diferensiasi itu kita mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan bidang jasmani juga boleh, bidang sosial pun boleh, bidang emosional pun boleh, bidang mental pun boleh. Sehingga pada saat kita memetakan peserta didik itu berarti disesuaikan dengan karakteristik bidang atau usia sesuai dengan pengalaman belajar yang kita dapatkan hari ini. Tetapi tidak terlepas dari itu, nanti ada bidang-bidang yang lain yang kita bisa kaitkan untuk kita petakan siswa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain aspek menjadi perhatian kita sebagai guru PJOK.
Baik, kita lanjut kakak-kakak semua. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Student Center Learning mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dalam minat peserta didik dalam pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke kakak-kakak, kita langsung masuk pada pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Apa pentingnya guru mengetahui? Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah. Oke, baik. Jadi nanti untuk diskusinya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kakak-kakak, tadi kakak-kakak sudah berdiskusi pada saat pembagian kelompok, mengingat waktu sehingga untuk ruang diskusi ini nanti kakak-kakak mempelajari materinya, silakan berdiskusi, kita berdiskusi di kolom chat ya kakak-kakak. Setuju ya kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Setuju, setuju Bapak. Oke, baik. Kalau Setuju, setuju Kakak kita Fasil. lanjut ya. Siap lanjut. Oke, kita lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Jadi ini menurut Tom Linson. Baik, jadi kakak-kakak semua, jadi ini kita berefleksi bahwa kita sebagai guru, kalau kita sudah ada di kurikulum Merdeka Belajar, jadi kakak-kakak semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau ada yang masih kurikulum 2013? K13. Sudah pakai Kakak. Oke. Baik, kakak-kakak. Kalau kakak-kakak sudah pakai berarti pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya, kakak-kakak. Jadi pada saat kita mau buat RPP atau kita mau buat modul ajar itu, karena sekarang RPP bisa dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, itu berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu artinya bahwa diferensiasi konten merujuk pada strategi pembelajaran, pengorganisasian, format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang selalu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi kakak-kakak, kalau diferensiasi konten itu berarti kita mendesain pembelajaran, kita mengelompokkan mereka, tapi pada intinya adalah ada kognitif, afektif, dan psikomotor itu masuk. Jadi kognitif itu sama dengan pengetahuan, keterampilan. Jadi untuk konten, jadi kakak-kakak, inti dari pembelajaran diferensiasi konten itu adalah anak-anak harus menguasai materi.
Jadi itu isi kontennya harus menguasai materi yang kita ajarkan. Contohnya permainan bola voli. Permainan bola voli berarti ada passing atas, passing bawah, ya. Ada servis atas, servis bawah. Itu berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi, konten itu berarti anak-anak harus menguasai. Ya, jadi kita bagi kelompok 1 silakan passing atas, passing bawah. Kelompok 2 silakan latihan servis. Kelompok 3 latihan blok dan seterusnya. Nanti mereka bergantian. Ya, jadi kelompok 1 melakukan ini, kelompok 2 ini mereka menyelesaikan tugas di akhir dari pembelajaran. Begitu ya kakak-kakak. Untuk diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi perbedaan antara konten dan proses itu berarti intinya adalah dalam proses itu mereka harus menjalani, ya, mereka harus menjalani dalam berlatih. Jadi selain mereka memahami, mereka juga harus berlatih. Jadi berlatih yang materi-materi yang sampai pada esensi. Sedangkan diferensiasi produk itu merujuk pada strategi pembelajaran produk, hasil belajar murid, hasil latihan. Artinya bahwa produk yang mereka hasilkan, misalnya mereka bisa buat video, mereka bisa, jadi inti dari diferensiasi produk adalah ada hasil yang mereka anak-anak akan hasilkan. Jadi setelah mereka belajar, kita kasih tugas harus buat produk. Misalnya buat video tentang passing atas, video tentang passing bawah, dan seterusnya. Oke, baik ya kakak-kakak, kita lanjut ya. Baik, kakak-kakak semua setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam PJOK. Jadi kakak-kakak, habis ini kakak-kakak masuk di LMS, kakak-kakak akan belajar modul. Modul itu dimulai dari SCL, terus kakak-kakak juga akan belajar karakteristik peserta didik, kakak-kakak juga akan mendapatkan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ kalau ada kendala yang kakak-kakak temui, nanti kita saling berdiskusi, kita saling melengkapi. Intinya bahwa kakak-kakak harus ada pengalaman belajar pada saat mempelajari modul 1.3, terus kakak-kakak harus berefleksi untuk bagaimana membuat gagasan baru yang kakak-kakak dapatkan menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang nanti kakak-kakak pakai dalam sekolah masing-masing atau dalam satuan di sekolah masing-masing. Begitu ya kakak-kakak. Oke, baik, kita lanjut. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi kakak-kakak setelah ruang virtual ini, kakak-kakak sudah bisa masuk di LMS, mempelajari modul 1.3, tugas-tugas kakak-kakak perhatikan dengan baik. Kalau ada yang pakai limit waktu, perhatikan limit waktu, karena limit waktu mempengaruhi penilaian yang nanti disampaikan kepada kakak. Jadi penilaian itu bukan fasil saja, tetapi nanti dari PGP, Balai PGP juga turut memberikan penilaian kepada kakak-kakak sebagai penilaian kinerja.
Jadi bukan kakak-kakak saja yang dinilai, kami sebagai fasil pun nanti dinilai. Jadi kita semua dinilai ya kakak-kakak. Ya, Kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama adalah kakak harus memahami konsep pembelajaran PJKA yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak, materi kita di ruang virtual, ya. Jadi baik kakak-kakak, materi kita di ruang virtual, ya, materi kita di ruang virtual sudah berakhir, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, hampir kurang lebih 2 jam kita ada dalam tatap maya. Jadi pada pembelajaran di ruang virtual, kakak-kakak, kita berbagi antara kakak sebagai peserta dan saya sebagai fasilitator, kita saling berbagi, kita saling melengkapi, dengan harapan kakak-kakak sudah mengerjakan modul 1.1 dan juga 1.2, kita melangkah ke modul 1.3. Siap ya kakak-kakak? Siap kakak Fasil. Oke, Siap, baik. Kakak. Baik, jadi sebagai fasilitator, saya hanya memberikan semangat dan motivasi kepada kakak-kakak semua. Intinya bahwa kakak-kakak kita ini guru. Kita ini guru, kita harus berusaha mencari pengalaman belajar sebanyak-banyaknya, karena dengan adanya pengalaman belajar sebanyak-banyaknya menjadi guru yang terbaik bagi kita untuk kita pakai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Pada saat Kak Fasil juga mengikuti kegiatan ini, sepertinya buang-buang waktu dan lain sebagainya ada dalam pikiran. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, ada begitu banyak manfaat yang didapat dalam pengalaman belajar, sehingga orang jangan menganggap rendah kita sebagai guru PJOK. Kita sebagai PJOK harus bisa, apalagi bisa menggunakan teknologi. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak juga yang sudah menggunakan Canva ya, kerja menggunakan Canva. Mari kita saling berbagi, kita saling melengkapi, karena Canva itu sudah diakui oleh LMS. Jadi selain kita masuk di LMS, ya kita sebagai guru kita diperhadapkan pada teknologi sekarang, kita melaksanakan tugas dengan itu menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi hari ini banyak yang mengeluh kita sulit sekali mengerjakan tugas di ruang virtual, tetapi ini adalah pengalaman pelajar. Begitu ya kakak-kakak. Bukan berarti kita harus selesaikan tugas sampai tuntas. Tidak seperti itu. Yang penting pengenalan dulu. Kita belajar dan terakhir kita akan berbagi di komunitas belajar kita. Baik di sekolah maupun di komunitas MGMP yang lebih besar. Baik, itu saja yang dapat Kak Fasil sampaikan. Sebelum saya stop presentasi, ada yang mau bertanya silakan. Tentang kita pun materi ini, minimal ada 1 atau 2 orang ya. Silakan kakak-kakak, bertanya saja tentang 3 hal ini. SCL, karakter peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman kakak-kakak selama ini seperti apa? Oke, Kak Rudi silakan, Kak Rudi. Kak Rudi silakan sedikit berbagi untuk ketiga hal ini, SCL,
Minimal salah satu ya Kak Rudi. Ya Kak Rudi disilakan untuk menyampaikan pengalaman sedikit memahami tentang SCL. SCL itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan karakter-karakter peserta didik itu bertujuan kita paham supaya saat kita bagi kelompok itu ini juga menjadi salah satu aspek untuk kita bagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, ada produk, ada proses. Jadi kita belajar memahami apa itu berdiferensiasi konten, apa itu berdiferensiasi produk, apa itu berdiferensiasi proses. Jadi Kak Fasil minta pengalaman Kak Rudi tentang 3 materi yang kita belajar ini. Apakah sudah benar-benar menerapkan atau masih belum? Silakan Kak Rudi pengalamannya. Iya baik, terima kasih Kakak Fasil. Tapi kalau untuk pengalaman yang kita belajar saat ini, ini pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu yang setiap hari kami lakukan itu tidak seperti yang kita belajar. Maka dari itu untuk pembelajaran kali ini, semoga inilah jadi satu ilmu untuk saya, nanti akan saya terapkan di satuan pendidikan saya. Dan untuk yang pemahaman yang saya alami juga, ini pengalaman yang luar biasa. Dan saya terapkanlah di pendidikan satuan pendidikan saya. Dan itu saja Kakak Fasil. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol dulu buat Kak Rudi. Ya, kasih jempol, kasih trompet. Oke, Kak Fasil minta 1 orang lagi. Kak Anwar, kalau Kak Bendelina tadi sudah izin, Kak Anwar atau Kak Mursid, minta 1 lagi untuk pengalamannya. Kak, halo kakak-kakak yang lain. Oke, jadi baik ya, Kak Rudi, terima kasih banyak pengalamannya. Jadi benar sekali apa yang Kak Rudi sampaikan. Begitu juga yang Kak Fasil alami sebelum mengikuti ini kegiatan. Berarti sebelum kita mengikuti kegiatan itu kita masih ada pada pola pikir yang lama. Ya. Setelah kita mengikuti kegiatan ini, ternyata dia punya prosesnya ini sepertinya kita digiring pelan-pelan. Jadi kita digiring pelan-pelan, yang pertama pahami refleksi dulu. Setelah itu kita pahami aset dulu. Setelah itu kita mulai pahami tentang SCL itu seperti apa, karakteristik peserta didik seperti apa, terus kita masuk pada pemahaman tentang berdiferensiasi. Jadi terima kasih apa yang pengalaman yang disampaikan oleh Kak Rudi. Setelah mengikuti kegiatan ini nanti ada sejumlah pengalaman baru yang kakak-kakak dapatkan, dan itu menjadi bekal kekuatan untuk selepas kegiatan ini kita kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Baik, itu yang dapat Kak Fasil sampaikan dalam kesempatan ini. Kak Fasil sudah bisa stop presentasi. Setelah itu kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Iya, siap. Kalau bisa hidup kamera. Yang sementara ada di ruang virtual bisa hidupkan kamera untuk kita sesi foto bersama.
ya Kak Anwar, Kak Rudi. Jadi kakak-kakak jangan khawatir, setelah virtual ini kita akan tatap muka. Nanti kita tatap muka lebih, ya kita lebih saling melengkapi lagi. Supaya kita guru olahraga ini tidak ada guru-guru lain yang anggap remeh bahwa kita mendahului menggunakan ruang virtual ya. Jadi kakak-kakak dorang kita harus maju selangkah lebih di depan dari kawan-kawan guru yang lain. Setuju kok kakak-kakak? Ini malam di Halo Bapak suruh kakak. kita pakai kostum olahraga, jadi kita supaya kostum lengkap nih. Ya, jadi tadi maksudnya pakai untuk kita bergerak punya. Kita bergerak, tapi memang kita di ruang virtual ini berbeda dengan nanti kita tatap muka. Begitu ya kakak-kakak. Jadi tadi disuruh tugas tadi itu sebenarnya di tatap muka lebih enak daripada di tatap maya. Tapi dia punya alur sudah seperti itu, jadi kita jadikan itu sebagai pengalaman belajar kita pada saat ini. Oke, begitu ya kakak-kakak. Baik, demikian pertemuan kita pada saat ini. Setelah pertemuan ini, kakak-kakak belajar mandiri di LMS, kerjakan tugas dengan baik. Kelas 4 tidak boleh kalah dengan kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Begitu ya kakak-kakak. Baik, itu Ya, saja Kakak. yang dapat disampaikan. Mohon kesediaan salah satu peserta. Tadi yang berdoa Kak Rudi kok. Ya, Fasil. Tadi yang berdoa Kak Rudi atau Kak... Ya, jadi Tadi berdoa Rudi, Kakak Fasil. Kak Rudi yang berdoa ya. Oke, ini Iya. Kak Rudi yang mengawali, Kak Rudi yang mengakhiri. Jadi Kak Rudi diberi kesempatan kedua kali untuk berdoa dan menutup kegiatan sebagai akhir dari setelah berdoa baru kita foto bersama ya. Oke, disilakan ya Kak Rudi pimpin. Ya, siap Kakak. Ya, oke baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk berdoa menurut agama Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan. Terima kasih Kakak Fasil. Oke, terima kasih banyak Kak Rudi atas doanya untuk kita semua. Baik kakak-kakak semua, kita foto bersama. Kak Anwar, kasih hidup kamera dulu Kak Anwar. Kak Amelia, ya Kak Nasrawati, terima kasih banyak. Oke, kita foto bersama ya. Kak Iksan, kakak yang belum kerja tugas diselesaikan ya Kak. Yang belum kerja tugas nanti diselesaikan. Pakai ini literasi, ini literasi. 1, 2, tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ibu Amelinda terlambat. Ada yang terlambat? Oke, ulang. Berarti Kak Amelia, ini kakak ada yang bisa screenshot kah? Ada yang bisa screenshot di situ? Aduh, laptopnya kita Nanti masih kakak jatuh bangun nih, Bapak. Oh iya. Nanti kita belajar cara screenshot pada saat di tatap muka ya. Baik kakak, nanti di tatap muka Kak Fasil akan berusaha ajak sedikit banyak lah saling melengkapi. Begitu ya. Oke, ulang lagi. Amelia baru masuk deh. Halo, ulang lagi 1, 2. 1, 2 Kak Nasrawati.
PJOK luar biasa. Oke, selesai. Oke, baik kakak-kakak. Demikianlah pertemuan kita di ruang virtual ini. Salam sehat buat kita semua. Salam buat komunitas belajar di Satuan Pendidikan kakak-kakak semua. Salam hormat juga buat keluarga, suami, istri maupun anak-anak. Sampai jumpa di ruang virtual berikutnya. Salam olahraga. Oke. Tunggu ini. Aduh, Ibu Sukmawati, dari mana ya? Ibu Sukmawati baru muncul. Wih, kan Ibu Guru bersolat habis. Sudah muncul Oke, dari tadi, Bapak. kakak-kakak. Ya, Ini kakak-kakak nanti kita catat dulu jam berapa yang lebih bagus untuk kita tatap maya. bagaimana kakak? Jam berapa yang lebih bagus? Untuk pertemuan. Jam Kalau 1, jam jam 2 siang bisa, jam 2 siang. Jam 1. Nah, Sekitar sekitar dengan sholat asar. Kalau jam 1 pas. tidak bisa jam 1, Bapak. Karena jam 1 nih, Jam 1 jam pas, 12 kita di sini pulang sekolah jam 12. Kita pulang kan kita butuh istirahat sedikit, terus makan, sholat lagi. Setidaknya 1 jam kita istirahat, jam 2 baru kita mulai. Jam 4 pas tuh, Pak.